Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Aditya Rahmat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk mengenai apa itu permutasi dan kombinasi, coba kita lihat contoh soal berikut. Bagaimana sih solusi dari soal di bawah ini? Yang pertama, terdapat 5 anak di dalam kelas. Jika disediakan 3 kursi untuk mereka duduk, berapa banyak cara untuk mereka bisa duduk? Pertanyaan yang kedua, 4 pemain voli akan dibentuk kelompok dengan beranggotakan 2 orang untuk melakukan passing. Berapa banyak cara untuk memilih 4 pemain tersebut? Nah, pertanyaan 1 dan 2 ini memiliki solusi yang berbeda. Oke, kita masuk ke solusi soal pertama, adik-adik. Terdapat 5 anak di dalam kelas. Bebas, itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, 5 anak ini mau duduk ke 3 kursi yang sudah disediakan. Nah, untuk kursi yang pertama, itu memungkinkan 5 anak itu bisa duduk di situ. Itu posisinya bergantian, bukan 5-5-nya masuk ke satu kursi itu, bukan, tapi bergantian. Nah, untuk kursi yang kedua itu hanya memiliki 4 kemungkinan. Kenapa 4 kemungkinan? Karena satu orang dari mereka itu pasti sudah duduk di kursi pertama. Oke, sehingga ada 4 kemungkinan atau 4 pilihan. Kursi yang terakhir yaitu kursi yang ketiga itu memiliki 3 pilihan karena 2 orang sudah duduk di kursi nomor 1 dan kursi nomor 2. Sehingga dari hal tersebut kita bisa temukan atau kita bisa peroleh untuk kursi yang pertama itu ada 5 kemungkinan. Untuk yang kursi kedua itu ada 4 kemungkinan. Nah, untuk kursi yang ketiga itu ada 3 kemungkinan. Nah, untuk mencari banyaknya cara, karena hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, maka kita kalikan hasilnya, yaitu 5 dikali 4 dikali 3, itu hasilnya adalah 60. Berarti untuk soal yang pertama itu adalah 60 cara untuk mereka bisa duduk ke 3 kursi tersebut. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu contoh dari permutasi. Nah, apa sih permutasi itu? Permutasi adalah beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Ingat, yang digarisbawahi adalah urutan. Yang mana rumus dari permutasi itu adalah, atau simbolnya itu P, rumusnya itu P n, R sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Yang mana dalam rumus ini n itu adalah elemen keseluruhan dari soal yang dimaksud. Yang r di sini adalah elemen yang diamati atau yang diinginkan itu berapa. Oke, dari contoh soal yang pertama tadi, diketahui ada 5 anak. Keseluruhannya ada 5. Sehingga N itu sama dengan 5. Yang selanjutnya yang diamati itu ada 3. Yang mana 5 anak tersebut duduk di 3 kursi. Sehingga R itu adalah 3. Nah, dari hal tersebut atau dari solusi yang tadi kita selesaikan itu ada 60 cara. Nah, ketika kita masukkan nilai N dan R itu substitusikan ke rumus dari permutasi itu sendiri, yaitu P n, R sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 dikali 1 atau menghasilkan 60. Oke adik-adik, permutasi itu nggak cuma satu jenis. Ternyata ada 3 jenis dari permutasi. Yang pertama itu ada
ada permutasi dengan N dan R itu berbeda, unsurnya berbeda. Tadi itu adalah rumus yang pertama. Yang kedua ini ada permutasi siklis namanya, atau permutasi untuk menentukan banyaknya cara duduk melingkar. Nah, rumus dari permutasi siklis ini adalah P N, siklis sama dengan N-1 faktorial. Nah, contohnya kita pakai 5 anak tadi. 5 anak tadi itu ingin duduk melingkar. Nah, berapa banyak cara agar 5 anak tadi itu bisa duduk melingkar? Nah, kita bisa ketahui bahwa untuk elemen keseluruhannya atau N-nya itu 5. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus permutasi siklis, yaitu P N, siklis sama dengan N-1 faktorial. Itu sama dengan 5 min 1 faktorial, itu sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan 24. Permutasi yang ketiga itu adalah permutasi dengan unsur yang sama. Jadi, jika dalam suatu soal permutasi itu, ini lebih condong ke huruf atau kata. Kata memiliki huruf yang sama. Nah, jadi permutasi dengan unsur yang sama ini untuk menghitung permutasi jika terdapat unsur yang sama. Nah, rumus dari permutasi dengan unsur yang sama ini adalah P, N, P, Q, R sama dengan N faktorial per P, Q, R faktorial. Atau bisa dikatakan permutasi N, R sama dengan N faktorial per banyaknya unsur yang sama, itu faktorial kan. Oke, contohnya ini. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf dari kata tomat? Nah, kata tomat sendiri itu memiliki elemen keseluruhan atau jumlah huruf itu ada 5. Kemudian ada huruf yang sama dalam kata tomat, yaitu T. T ada 2, sehingga R itu sama dengan 2. Jadi, P, N, R sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 60. Sehingga ada 60 cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, untuk solusi soal 1 sudah selesai dan permutasi juga sudah kita bahas. Kita masuk ke solusi soal kedua, yang mana ada 4 pemain voli akan dibentuk kelompok dengan anggotanya 2. Nah, ini ada 4 pemain voli, ada baju oranye, baju hitam, baju ungu, dan baju hijau. Kita misalkan seperti itu. Nah, untuk memilih mereka dalam satu kelompok yang beranggotakan 2 orang, itu memiliki beberapa solusi. Yang pertama itu baju oranye dengan baju hitam, yang kedua baju oranye dengan baju ungu, yang ketiga itu baju oranye dengan baju hijau. Oke, untuk tahap kedua itu untuk baju hitam. Baju hitam itu bisa dipasangkan dengan baju ungu, dan baju hitam bisa dipasangkan dengan baju hijau. Kenapa baju hitam di tahap kedua tidak bisa dipasangkan dengan orang pertama? Karena sudah dipakai pada tahap pertama, yaitu baju oranye sudah dipasangkan dengan baju hitam. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, itu adalah baju ungu dipasangkan dengan baju hijau. Nah, untuk hal ini berarti dalam 3 tahapan tersebut, tahap pertama memiliki 3 solusi, tahap kedua memiliki 2 solusi, tahap ketiga memiliki 1 solusi. Karena tahap-tahapan ini dilakukan secara tidak bersamaan, maka untuk mencari caranya itu kita jumlahkan. 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6 cara. Nah, soal ini adalah salah satu contoh dari kombinasi, yang mana kombinasi sendiri itu memiliki arti menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan, dengan rumus dan simbol dari kombinasi sendiri itu C, dengan rumus C
n, r sama dengan r faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. Nah, dari soal yang kedua tadi, kita ketahui bahwa untuk N-nya atau elemen keseluruhannya itu ada 4 pemain, dan R-nya itu ada 2 anggota. Dan diperoleh tadi ada 6 cara. Ketika kita substitusikan nilai N dan R ke dalam rumus kombinasi sendiri, itu akan sama dengan C N, R sama dengan N faktorial per N-1 faktorial kali R faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 cara dalam menyelesaikan soal nomor 2. Nah, adik-adik pasti bingung bagaimana cara kita membedakan antara permutasi dan kombinasi. Nah, di sini saya kasih gambaran besarnya atau poin pentingnya dari P dan C itu bedanya apa. Nah, P di sini adalah permutasi di sini mementingkan urutan, sedangkan kombinasi tidak mementingkan urutan. Nah, sekarang saya ada tips agar adik-adik bisa mengerjakan soal dengan mudah. CTE atau catat, tentukan, eksekusi. Pembahasan permutasi dan kombinasi sudah selesai. Mudah kan? Nah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.